Dan Nabi SAW tahu kalau dia masih kecil, umurnya masih sekitar 11 tahunan gitu. Maka Nabi SAW karena melihat matanya berkaca-kaca maka diizinkanlah ikut. Di situ pertama kali dia ikut berperang dengan para muslimin atau kaum muslimin di umur 11 tahun. Ya, umur 11 tahun. 11 tahun antum Allahu alam di alam mana. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba Usama berhasil memukul bagian tangannya, pedangnya jatuh. Lalu kemudian Usama mengangkat pedang dengan cepat untuk menebas lehernya. Tapi tiba-tiba orang itu bilang, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat. Usama mau tebas, bingung nih. Ini muslim atau kafir? Kita akan membahas seseorang yang mulia, anak daripada dua orang yang dicintai oleh Nabi SAW ini, pernikahan yang mulia dari Zaid bin Haritha dan Ummu Aiman yang bernama Usama ibn Zaid radhiyallahu anhum ajma'in. Usama bin Zaid ini adalah anak yang lahir dan secara fisik mengikuti ibunya, Ummu Aiman. Ummu Aiman berkulit hitam, ya, dan dari Habasyah, dari Ethiopia. Gitu. Dan Zaid lahir dalam kondisi seperti itu. Tapi Nabi SAW sangat mencintainya dan tidak melihat fisik. Dan nanti akan kita jelaskan dalam pelajaran kita pada hari ini, termasuk dalam durus wal ibar nanti, adalah tidak ada rasisme dalam Islam. Bagaimana Nabi SAW memuja Ummu Aiman walaupun berkulit hitam, ya, dari Afrika, tapi karena membina dan mendidik dia dari kecil dan dipilih oleh Allah tentunya untuk menjadi orang yang mendampingi baginda Nabi SAW justru karena kemuliaan akhlak. Ya. Begitu juga dengan lahirnya Usama. Pada saat Usama ini lahir 7 tahun sebelum hijrah Nabi SAW dan itu masa-masa gentingnya. Kita tahu 13 tahun fase Mekah itu 5 tahun atau 13 tahun itu semuanya banyaknya siksaan, gangguan, ya, hinaan. Puncaknya adalah beliau diusir atau lari meninggalkan kota Makkah ke Madinah dengan hijrah. Karena memang kaumnya ingin membunuhnya alaihissalam. Di masa-masa genting itulah lahir Usama. Dan Usama lahir berdekatan dengan masa lahirnya Hasan, cucu Nabi alaihissalam. Dan di dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW pernah memangku Hasan di paha kanannya, kemudian Usama di paha kirinya, dengan perbedaan fisik yang sangat jauh. Hasan yang sangat tampan, putih, ikut dengan kakinya Nabi SAW. Memang disebutkan Hasan adalah orang yang paling mirip dengan Nabi SAW. Radhiyallahu anhu, dan begitu juga Usama didudukan di sebelah kiri pahanya sambil berdoa ke atas ke langit, ya, dan disaksikan oleh para sahabat. Ya Allah, sungguhnya aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya. Maka cintailah keduanya. Jadi kita sedang membahas teman-teman seorang laki-laki yang kedua orang tua dicintai Nabi SAW, dia pun begitu. Dan pada saat lahir, para sahabat menggambarkan bagaimana gembirahnya Nabi SAW waktu Ummu Aiman melahirkan Usama. Begitu juga membanggakan Usama, dan sebagian athar menyebutkan Nabi SAW yang telah memberikan nama itu untuknya. Beliau lahir tepatnya kalau tahun Masehi 616 atau 7 tahun sebelum Hijriah, dan sempat hidup di bawah naungan Khadijah, di rumah Khadijah radhiyallahu anha selama 3 tahun, ya. Dan wafat tahun 53 Hijriah atau 673 Masehi di masa khilafahnya Muawiyah. Kita akan mulai teman-teman sekalian, tentu beliau juga menikah, ya. Saya jelaskan dulu pernikahannya sama Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais ini seorang sahabiat yang mulia yang dulunya menikah dengan Abu Amr bin Habs bin Mughirah. Kemudian terjadi perceraian pada saat itu antara mereka, tapi saya tidak bahas tentang masalah itu karena mungkin pada saat insya Allah kita membahas satu waktu tentang sahabiat. Kalau selesai kisah tentang sahabat, kita akan coba pindah ke kisah sahabiat, para sahabiat atau Nabi SAW, sahabat-sahabat perempuan Nabi. Maka di antaranya akan ada bahasan tentang Ummu Aiman ini radhiyallahu anha. Tapi yang jelas, Fatimah binti Qais. Ya, Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais diceraikan oleh suaminya, terjadi cekcok di antara mereka, dan Fatimah binti Qais dalam beberapa athar disebutkan wanita salihah. Dan dia tidak punya kerabat siapapun kecuali mereka masih dalam keadaan kafir di Mekah.
Maka pada saat diceraikan oleh suaminya, dia pun datang kepada Nabi SAW lalu berkeluh kesah tentang masalah itu. Maka Nabi SAW pun mengetahui keimanannya. Lalu berkata, kalau suami telah menceraikan istrinya sampai 3 kali, karena suaminya menceraikannya langsung perceraian, ya, dengan menceraikannya 3 kali, maka tidak ada lagi nafkah bagimu, ya, tinggal menunggu masa iddah. Dan Nabi SAW mengizinkan dia menyelesaikan masa iddahnya di rumah Ibnu Maktum, muadzin Nabi SAW yang buta matanya. Maka dia pun menyelesaikan masa iddahnya di sana, ya. Tentu tidak berduaan tapi ada yang lain. Cuma Nabi SAW mengatakan selesaikanlah masa iddahmu di sana, karena Ibnu Maktum adalah orang yang buta, ya, sehingga kamu tidak masalah kalau misalnya sampai jilbabnya kesingkap atau yang seperti itulah. Maka akhirnya setelah selesai masa iddahnya, Nabi SAW langsung menanyakan kepada Fatimah binti Qais, apakah ada orang yang melamarmu? Ada orang yang minat denganmu? Dia mengatakan, ada ya Rasulullah. 2 orang telah mengajukan, Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jaham bin Hudzaifah. Ya, dua-dua tokoh Quraisy. Maka Fatimah mengatakan, bagaimana pendapat anda ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kalau Muawiyah adalah orang yang miskin. Memang pada saat itu Muawiyah radhiyallahu anhu belum memiliki apa-apa. Ya, ini belum nanti tidak dibahas pada saat beliau jadi khalifah setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu majma'in, tapi ini adalah pada masa itu. Sementara Abu Jaham adalah orang yang banyak safar, ya. Dan aku sarankan engkau menikah dengan Usama. Maka akhirnya Usama pun dinikahkan oleh Nabi SAW dengan Fatimah binti Qais. Kemudian setelah itu menikah, dari pernikahan ini juga lahirlah anak yang mulia, yaitu Muhammad bin Zaid. Ya, salah satu ulamanya Madinah dari keturunan Usama dan Zaid ini. Ada hadis Nabi SAW teman-teman yang menyebutkan, dan kita akan mulai bahasan kita tentang tokoh kita ini dengan ini, di mana Nabi SAW bersabda, "Man kana yuhibbullaha azza wa jal wa rasulahu falyuhibba Usama." Barang siapa yang mengaku mencintai Allah dan Rasulnya, maka mestinya seharusnya ia mencintai Usama. Dan ini berarti menandakan teman-teman sekalian, siapapun di antara kita dan sampai menjelang hari kiamat dari kaum muslimin yang mencintai Usama dengan niat bahwasanya memang dia ingin mendapatkan cintanya Allah dan Rasulnya, ini bagian daripada agama kita. Karena Nabi SAW pilihkan secara khusus kalimat ini. Barang siapa mencintai atau ingin mencintai Allah dan Rasulnya, maka hendaklah atau semestinya dia mencintai Usama. Orang ini teman-teman sekalian, terlihat sekali cinta Nabi SAW kepadanya. Tambahan daripada riwayat-riwayat yang sebelumnya adalah sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Al-Hakim dalam kitab Mustadrak, Usama adalah orang yang paling aku cintai. Ya. Juga Usama berkata, Nabi SAW pernah mengajakku bersama Al-Hasan. Dari masih kecil dua-dua dipegang tangannya, kiri kanan, Hasan di kanan dan Usama di kiri, lalu dia berdoa. Alaihissalatu wassalam, ya Allah sungguhnya aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Juga Aisyah berkata radhiyallahu anha, Nabi SAW ingin membuang ingus Usama. Ya, jadi Usama lagi sakit, beringus waktu kecil. Hingga akulah yang akhirnya melakukannya. Lalu beliau bersabda, wahai Aisyah, cintailah anak ini, karena sesungguhnya aku sangat mencintainya. Hadis ini Hasan riwayat Tirmidzi. Jadi banyak sekali riwayat yang menyebutkan kalau Nabi SAW sangat mencintai dia. Tidak usah kita bicara jauh teman-teman masalah Nabi SAW. Kalau antum bekerja di satu tempat, ada atasan antum di satu perusahaan itu. Lalu pemimpin perusahaan itu kita tahu sangat menyukai seseorang di situ. Mungkin di antara stafnya yang baik dan segala macam santun. Maka tentu saja kita pun menjadikan orang itu sebagai tempat kita untuk berbicara dengan atasan. Karena dianggap orang ini dipercaya, gitu kan. Maka mencintai orang yang dicintai oleh yang kita sedang hormati, itu akan mendapati penghormatan dari orang yang sedang kita hormati itu. Sementara Usama ini dikhususkan riwayat-riwayat, Nabi SAW sebutkan, aku mencintainya. Bahkan menyuruh Aisyah, istrinya, hai Aisyah, cintai anak ini, karena aku mencintainya. Artinya, bagian daripada agamamu mencintai anak ini. Ya.
Juga Aisyah berkata radhiyallahu anha dalam riwayat yang lain, ia berkata, Usama pernah terjatuh di tangga pintu rumah sehingga wajahnya terluka, mengeluarkan darah, sobek ya. Lalu Rasulullah SAW berkata kepadaku, bersihkanlah ia dari semua yang mengganggunya. Namun aku merasa jijik. Aisyah sendiri mengungkapkan itu. Melihat karena ada darah, ada nanah, maka membersihkannya merasa jijik. Lalu beliau pun sendirian datang dan menyedot darah itu dengan mulut beliau, lalu membuangnya dan membersihkan wajah Usama. Seraya berkata, andai saja Usama ini anak perempuan, niscaya aku telah mengenakan padanya pakaian dan menghiasnya hingga aku membelanjakan keperluannya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Abi Syaibah. Jadi banyak sekali riwayat yang menceritakan kepada kita bagaimana Nabi SAW sangat cinta kepadanya. Nabi SAW juga disebutkan dalam riwayat Ibnu Umar dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, pernah mengangkat Usama sebagai panglima atas orang-orang. Lalu mereka mencelah kepemimpinannya. Lalu beliau berkata, jika kalian mencela kepemimpinannya, sungguh sebelum ini kalian juga pernah mencela kepemimpinan ayahnya. Demi Allah, sungguhnya ia cakap sebagai pemimpin. Sesungguhnya ia termasuk manusia yang paling aku cintai. Dan sungguhnya ia ini adalah manusia yang paling aku cintai sepeninggalnya. Maksudnya setelah ayahnya Zaid, ini yang paling aku cintai. Saksi bahasan dulu di sini adalah masalah, ini adalah orang yang paling aku cintai. Dan masalah riwayat ini secara khusus yang terakhir saya sebutkan tadi riwayat Bukhari ini, masalah diangkatnya menjadi pemimpin nanti akan kita bahas lebih jauh di bahasan khusus tentang keutamaan atau manaqibnya Usama radhiyallahu anhu pada saat Nabi SAW mengangkatnya di akhir hidup beliau sebagai pemimpin perang. Sementara umurnya masih sangat muda. Juga teman-teman sekalian, para sahabat dikatakan berlumba-lumba untuk mendekati Zaid dan anaknya Usama. Dan mereka berusaha menyampaikan hajat-hajatnya kepada Nabi SAW melalui mereka berdua. Karena sangat tahu keduanya ini kalau masuk bertemu dengan Nabi SAW sangat mudah. Dan diterima oleh Nabi SAW. Sampai-sampai pernah ada satu kejadian di dalam sebuah riwayat yang sahih, riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi, bahwasanya ada seorang, kata Aisyah radhiyallahu anha, ada satu orang wanita dari suku Bakhzum, orang suku yang terkenal dari Quraisy, mencuri. Lalu para sahabat, ada yang di antara mereka khawatir menghukum wanita ini karena tradisi mereka di masa jahiliyah. Mereka juga tahu punya hukum di Mekah dulu, mungkin turun-temurun dari syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau pencuri dipotong tangannya. Tapi mereka punya tradisi kalau orang-orang terhormat tidak dipotong tangannya, tidak dihukum. Karena takut nanti namanya tercoreng, keluarganya jadi malu, kemudian sukunya jadi malu. Maka mereka cuma hukum orang-orang yang tidak punya nama di masyarakat. Suku Makhzum terkenal, apalagi wanita ini juga salah satu dari keturunan atau dari hubungan atau punya hubungan kerabat dengan kepala suku Makhzum. Maka para sahabat bingung, gimana nih? Kita laporin enggak? Tapi kita ingin supaya Rasulullah SAW tidak memotong tangannya karena ini kepergok mencuri, ini kedapatan, ada saksinya. Mereka bingung siapa kira-kira yang bicara dengan Nabi SAW. Maka mereka melihat orang yang paling pantas adalah Usama bin Zaid radhiyallahu anhu majma'in. Ini kasih Nabi SAW, suruh dia yang bicara. Maka Usama karena masih kecil dan polos, belum mengerti banyak hal, maka beliau pun datang lalu menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ada seorang wanita dari suku Makhzum terkenal dan Quraisy kaumnya berat untuk memotong tangannya karena mencuri, gitu kan? Maka Nabi SAW mendidik Usama di sini. Dan di sini teman-teman kita pertemukan bagaimana cinta Nabi SAW, ya, dan bagaimana aplikasi cinta itu. Jadi ada orang mencintai seseorang, maka dia tidak pernah mau luruskan kesalahan orang itu karena cintanya. Istrinya salah, suaminya salah, anaknya salah, mungkin bawahannya salah, dia tidak mau ingatkan. Karena bagi dia itu tidak dicintai sama dia. Walaupun dia bilang dia cinta, sebenarnya tidak, karena dia biarkan dalam kesalahannya. Bahkan kalaupun salah tidak dihukum, makanya tidak boleh. Bentuk cinta seseorang pada orang lain dan kepada seorang muslim adalah justru pada saat dia salah dia luruskan. Nabi SAW sangat cinta kepada Usama, tapi perhatikan, Nabi SAW menolak permintaan Usama di sini dan beliau mengatakan, "Atashfa'u fi haddin min hududillah?" Thumma qama fa khataba faqal, "Ya ayuhan nas,
innama dhalla man kana qablakum annahum kanu idza saraka asy-syarif tarakuhu wa idza saraka ad-dha'if fihim aqamu alaihi al-hadd wa aymullahi law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'a Muhammadun yadaha. Apakah engkau hai Usama berani melobi atau berusaha untuk mengurunkan hukum Allah dalam urusan salah satu melobi untuk atau dalam urusan salah satu dari hukum hadnya Allah? Apakah kau berani orang yang sudah kepergok dari melanggar hukum Allah dan harus dihukum, kau masih mau melobi untuk supaya tidak dihukum? Kemudian Usama pun terdiam dan Nabi SAW berdiri lalu berkhutbah. Lalu beliau mengatakan menasihati semua orang, wahai sekalian manusia, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian tersesat dan binasa lantaran bila ada orang yang terpandang di antara mereka mencuri, maka mereka biarkan. Dan bila seseorang yang lemah mencuri, maka mereka tegakkan hukum atasnya. Demi Allah, andaikan Muhammad putri Muhammad mencuri, pastilah Muhammad akan memotong tangannya. Ya, sebagian ulama hadis mengatakan, kenapa Nabi SAW menyebutkan Fatimah, anaknya Muhammad, karena yang mencuri ini juga dari suku Makhzum namanya Fatimah. Tapi saksi bahasan kita di sini, bagaimana Usama yang dipilih oleh para sahabat untuk melobi Nabi SAW. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Uthman, bukan Ali. Bukan orang-orang yang selama ini dianggap juga dekat dengan baginda Nabi SAW. Tapi Usama yang disuruh berbicara karena dianggap dia orang yang sangat disayangi oleh Nabi SAW. Aisyah atau dari Asy-Syu'bi juga riwayat lain. Bahwasanya Aisyah berkata radhiyallahu anha. Dan ini hadis disebutkan oleh Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid. Dan dia berkata diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para perawinya semuanya ada dalam kitab As-Sahih atau riwayat ini riwayat Sahih. Aisyah berkata radhiyallahu anha, tidak pantas seseorang membenci Usama setelah aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yuhibbullaha azza wa jalla wa rasulahu falyuhibba Usama." Barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka hendaklah ia mencintai Usama. Teman-teman sekalian, diriwayatkan juga bahwasanya ada seseorang dari keturunan Usama sedang sholat di masjid, kemudian sholatnya keliru, ada yang salah dia kerjakan. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lalu Abdullah ibn Umar menegur orang itu, ya, menegur orang tersebut. Riwayatnya yang lebih jelas adalah disebutkan dari Harmalah maula Usama bin Zaid. Ya, jadi Usama bin Zaid juga setelah dibebaskan ayahnya oleh Nabi SAW dari keterbudakan, maka dia adalah Zaid maula Rasulullah SAW. Usama pun dibebaskan oleh Nabi SAW secara otomatis. Maka Usama pernah membeli seorang budak bernama Harmalah, lalu kemudian membebaskannya. Jadi Harmalah ini menceritakan, diriwayatkan dari Harmalah maula Usama bin Zaid bahwasanya tatkala ia sedang bersama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, tiba-tiba datang Al-Hajjaj bin Aiman. Ia sholat tanpa menyempurnakan ruku dan sujudnya. Maka Ibnu Umar berkata kepadanya, ulangi sholatmu. Tatkala ia pergi, berkatalah Ibnu Umar kepadaku, siapa orang itu? Jadi Abdullah bin Umar bertanya kepada Harmalah, yang ini mantan budaknya Usama. Siapa Al-Hajjaj bin Aiman ini? Aku berkata, Al-Hajjaj bin Aiman bin Ummu Aiman. Ya. Jadi Ummu Aiman ini, ya, ibunya Usama, itu punya anak juga namanya Al-Hajjaj. Ya, namanya Aiman, dan ini Hajjaj, cucunya Ummu Aiman. Maka Abdullah bin Umar tiba-tiba, ya, kata beliau berkata, andai kata atau andai saja Rasulullah SAW melihat anak itu, pastilah beliau amat mencintainya. Lalu ia menyebut tentang rasa cinta Rasulullah SAW pada Ummu Aiman dan siapa saja yang dilahirkan dari rahim Ummu Aiman. Juga disebutkan bahwasanya Abdullah dari riwayat Abdullah bin Dinar bahwasanya ia berkata suatu hari saat berada di dalam masjid, Abdullah bin Umar melihat ke arah seseorang laki-laki yang menyeret bajunya di pojok masjid. Ya. Lalu ia berkata, lihatlah siapa orang ini, andai saja ia berada di sisiku. Maksudnya siapa orang ini? Kenapa harus dia angkat-angkat bajunya, dia duduk di sana? Coba di dekatku aku nasihati, kata Abdullah bin Umar. Lalu ada orang yang mengingatkannya, tidakkah kamu mengenal orang itu wahai Abu Abdurrahman? Ada orang duduk di sebelah lalu mengatakan, apa kau tidak tahu orang itu siapa? Dibilang kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, Abdullah ini punya anak namanya Abdurrahman, maka dipanggil Abu Abdurrahman. Tidakkah kau kenal orang itu wahai Abu Abdurrahman? Itu adalah Muhammad bin Usama, anaknya Usama.
Tadi saya sempat katakan dia punya anak dan anaknya cuma satu namanya Muhammad. Maka ia pun berkata, maka Ibnu Umar pun menggaruk-garukkan kepalanya sambil memukul-mukulkan kedua tangannya ke tanah. Jadi sambil dia menggaruk kepalanya sambil dia tepuk-tepuk tanah. Ini biasanya seperti menunjukkan suatu perbuatan penyesalan. Kemudian berkata, andai kata Rasulullah SAW melihatnya, pasti beliau akan mencintainya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi sekian banyak riwayat menceritakan tentang cinta Nabi SAW kepada sahabat yang sedang kita bahas ini. Pernah ada satu kali, kata Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang ahli jejak kaki menemuiku, sementara Nabi SAW menyaksikan. Dan Usama bin Zaid beserta Zaid bin Harithah sedang tidur berbaring. Lalu kemudian orang itu berkata, sesungguhnya kaki-kaki ini, jadi kebetulan Zaid bin Harithah lagi tidur, Usama tidur di sebelahnya. Ya, dan dari jauh orang ini melihat di hadapan Nabi SAW dan ada Aisyah melihat ke arah kaki keduanya. Sambil mengatakan, sesungguhnya kaki-kaki ini sebagiannya berasal dari sebagian yang lain. Maka hal itu membuat Nabi SAW senang dan amat terkesan dengannya. Lalu beliau pun memberitahukan hal itu kepada Aisyah. Ini disebutkan oleh riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Dan Al-Qadi berkata, Al-Madhiri berkata, orang-orang jahiliyah merendahkan nasab Usama. Karena itu seseorang yang berkulit hitam legam, sedangkan Zaid berkulit putih. Ya. Jadi ayahnya Usama Zaid bin Harithah orang yang kulit putih, gagah. Tapi Zaidnya berkulit hitam lahir karena ibunya berkulit hitam Ummu Aiman. Banyak orang, kata Al-Maziri, orang-orang jahiliyah merendahkan nasab Usama karena ia seorang yang berkulit hitam legam sedangkan Zaid berkulit putih. Demikianlah dikatakan Abu Daud dari Ahmad ibn Saleh. Tak kala ahli jejak itu memutuskan bertemunya nasabnya dengan Zaid. Tadi giliran pas saya bilang perawan pada semangat, mati lampu kembali dari A menjadi O ya. Baiklah. Jadi teman-teman sekalian, kegembiraan Nabi SAW dalam riwayat ini itu karena justru ada ahli jejak kaki dan Nabi SAW tidak memungkiri orang ini karena dia mengenal dari kebiasaan ya. Melihat telapak kaki, melihat jari-jari, biasanya ada orang punya ilmu itu Allah SWT berikan. Kemudian Nabi SAW gembira justru karena terbantahkan secara otomatis. Orang-orang Quraisy pun terbantahkan dengan statement orang ini karena orang ini sangat dikenal oleh orang-orang Quraisy, sering dipanggil untuk menerka. Jadi kalau ada bayi lahir, langsung dilihat telapak kakinya oleh orang-orang seperti ini lalu mengatakan, oh ini benar bayinya fulan. Ini benar bayinya fulan dengan melihat kaki ayahnya. Seperti itulah. Tapi Allahu alam seperti apa? Yang jelas akhirnya karena orang ini datang ke Madinah, kemudian di Mekah, kemudian orang ini langsung mengatakan, ini sebelum hijrah ya, sebelum hijrah ke Madinah. Langsung menunjuk kakinya Usama yang berkulit hitam dengan Zaid yang berkulit putih, kalau ini bagian dari ini. Dan tersebar berita itu di Quraisy, akhirnya terbantahkan pernyataan mereka yang menuduh Ummu Aiman kesannya ini adalah bukan ayah, bukan anak dari suaminya. Juga diriwayatkan dalam riwayat yang lain, tentang masalah Nabi SAW menikahkan dengan Fatimah binti Qais. Tadi saya sempat sebutkan sebagian, saya sebutkan sekarang riwayatnya secara lengkap. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya dari Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Jaham ia berkata, aku menemui Fatimah binti Qais yang sudah ditalak oleh suaminya hingga ada akhir hadis cukup panjang. Tak kala ia sudah halal dinikahi, masa iddahnya sudah selesai 3 kali masa haid. Maka berkata Rasulullah SAW, apakah kamu pernah disebut atau diminati oleh seseorang? Ia berkata, ya Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jaham bin Hudzaifah. Lalu beliau berkata, Abu Jaham adalah orang yang sangat keras akhlaknya. Makna yang lain juga sering safar atau sering mukul. Ya, ada makna-makna banyak dalam kalimat ini. Sedangkan Muawiyah seorang yang fakir dan tidak memiliki harta. Akan tapi aku akan menikahkanmu dengan Usama. Maka Fatimah binti Qais berkata, Usama, seakan-akan dengan nada meremehkan Usama karena berkulit hitam, ya, penampilannya dianggap kurang secara fisik. Kemudian aku berkata lagi, aku mendengar dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan kebetulan Fatimah binti Qais adalah wanita terhormat, terkenal dengan kecantikannya dari keturunan Quraisy. Ya. Maka setelah melihat raut wajah Nabi SAW berubah, maka Fatimah mengatakan, aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Lalu beliau pun menikahkanku dengan Usama. Kata Fatimah, setelah itu Allah pun memuliakanku dengan Abu Zaid.
Dan Abu Zaid adalah yang dimaksud adalah julukan dari Usama. Juga dalam beberapa riwayat dikatakan Allah pun menganugerahkan kehormatan dan mengangkat derajatku dengan menikah dengan Usama ini. Juga Rasulullah SAW sebagai bentuk cintanya kepada Usama ini, beliau pernah dihadiahkan satu baju dan baju ini nilainya mahal sekali, 50 dinar emas. Ya. Jadi mungkin sekarang mahal ya, bisa mencapai mungkin ratusan juta ya, rupiah. Pakaian ini pernah dimiliki oleh Dhi Yazan, ini salah satu raja Yaman. Jadi karena mahalnya Dhi Yazan meninggal lalu dibagikan bagi ahli warisnya menjualnya. Dibelilah oleh Hakim ibn Huzam, salah satu tokoh Quraisy, tapi dalam keadaan kafir dia. Dia rupanya sering menitipkan barangnya dengan Nabi SAW dan dia tahu Nabi SAW amanah, dia tahu tokoh Quraisy. Dia hadiahkan baju itu dengan harga mahal 50 dinar emas. Maka Nabi SAW menolak tadinya, tidak ingin memakai baju itu. Tidak ingin menerimanya karena Hakim bin Huzam masih dalam keadaan kafir. Nabi SAW tidak mau menerima. Maka Nabi pun SAW menebus, membeli 50 dinar emas, dibeli juga. Jadi dibeli nilai itu kepada Hakim bin Huzam. Nabi SAW sering memakainya pada saat Jumat. Dan satu waktu Nabi SAW melepaskannya selesai khutbah Jumat dan beliau memberikan kepada Usama bin Zaid. Dan semenjak itulah Usama selalu kalau masuk masjid menggunakan baju itu dan membanggakan di depan orang-orang yang sebaya dengannya dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Ini disebutkan di dalam buku tentang kehidupan para sahabat atau Suwar min Hayatus Sahabat di halaman 227. Juga Nabi SAW pada saat sakit dan akan meninggal dunia, beliau menyuruh Usama, ini nanti juga akan saya lengkapkan riwayatnya pada salah satu bahasan kita nanti di poin tentang pengutusan Usama sebagai pemimpin perang. Tapi yang jelas waktu Nabi SAW utus Usama jadi pimpinan perang, di pasukannya itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Talha, ada Zubair, ada sahabat-sahabat senior semuanya. Dan umurnya jauh beda dengan Usama. Usama masih 17 atau 20 tahun. Nabi SAW suruh Usama jadi pemimpin. Tapi waktu Nabi SAW atau pasukannya sudah keluar meninggalkan Madinah, jarak kurang lebih sekitar 14-15 kilometer dari Madinah, itu tiba-tiba saja mereka mendengar Nabi SAW sakit keras. Maka Usama pun kembali ya, pada saat itu dan menemui Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun memegang dadahnya karena sudah tidak bisa berbicara pada saat itu. Lalu Usama mengatakan, aku tahu kalau Nabi SAW sedang mendoakanku. Ya. Dan ini kata para sahabat, pada saat itu, di saat genting seperti itu, Nabi SAW masih bisa mendoakan secara khusus Usama agar Allah memberikan kepadanya taufik dan kemenangan dari pasukan yang dipimpin. Agama. Kita tahu anak-anak kita di zaman sekarang, mereka masih sibuk dengan main game, masih sibuk dengan masa kekanak-kanakannya. Tapi Usama dengan umur 7 tahun, 8 tahun ini, sampai 9 tahun ini semangat jihadnya sangat besar. Karena menganggap itu bagian daripada ibadah. Dan ini tentu tidak lepas dari pendidikan yang mulai dari Nabi SAW dan juga ayahnya Zaid bin Haritha. Sampai puncaknya di umur 11 tahun, beberapa buku menyebutkan di umur 15 tahun, ya terjadilah perang Khandak, ya atau perang Ahzab. Allah ceritakan dalam Al-Quran surah nomor 33, surah Al-Ahzab tentang perang ini. Maka datanglah Usama, kemudian Usama sengaja meninggikan badannya agar Nabi SAW menunjuknya. Dan Nabi SAW tahu kalau dia masih kecil, umurnya masih sekitar 11 tahunan gitu. Maka Nabi SAW karena melihat matanya berkaca-kaca maka diizinkanlah ikut. Di situ pertama kali dia ikut berperang dengan para muslimin atau kaum muslimin di umur 11 tahun. Ya, umur 11 tahun. 11 tahun antum Allahu alam di alam mana. Tapi ini 11 tahun luar biasa. Ya, sudah bisa ikut jihad dengan semangat ikut berperang. Dan puncaknya dia sempat ikut perang di umur 12 tahun. Ya, setelahnya itu dia ikut berperang di perang Mu'tah. Dan perang Mu'tah ini sudah saya jelaskan panjang lebar pada pertemuan sebelumnya, di mana ayahnya Zaid bin Harithah mati syahid. Dan waktu itu umurnya dia 12 tahun. Ya, perang Mu'tah ini di mana Nabi SAW memerintahkan, ya, pada saat itu umurnya sekitar 15 tahunan. Ada riwayat yang mengatakan 18 tahun umurnya. Tapi yang tepat itu mungkin sekitar 15 tahunan, ya 14-15 tahun. Intinya pada saat itu Nabi SAW mengizinkan dia ikut dan dia menjadi pendamping ayahnya Zaid bin Harithah. Dan Nabi SAW mengutus 3.000 pasukan
untuk menuju ke wilayah negeri Syam, menyerang perbatasan Romawi. Ya, yang pada saat itu sudah saya ceritakan juga sebab peperangannya, karena Heraklius, ya, kaisar Romawi pada saat itu, dia berkhianat, dia tidak benar dia kalau masuk Islam, dia sudah syahadat, kemudian dia murtad karena mempertahankan kedudukannya. Kemudian dia juga membela Harith bin Shummar, ya, salah satu kepala suku pada saat itu, Ghassan kalau saya tidak salah itu, yang juga ingin menyerang Madinah. Akhirnya di perang Mu'tah terkumpul sekitar 200.000, 100.000 dari kalangan kaum Arab yang belum beriman pada saat itu dan 100.000 dari bangsa Romawi yang melawan 3.000 pasukan muslimin. Dan Nabi SAW mengatakan sesungguhnya pemimpin pertama adalah Zaid bin Haritha. Kalau Zaid bin Haritha mati maka digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib mati maka digantikan oleh Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu ajma'in. Dan pada saat itu Usama berada di samping ayahnya dan dia sendiri menyaksikan bagaimana terbunuhnya ayahnya di depan matanya. Di umur yang masih sangat muda, dia sudah ikut berperang, dia mengambil keterampilan-keterampilan ayahnya dalam memimpin karena ayahnya di sini ditunjuk pemimpin pertama. Dan ini kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah ada pasukan yang diutus Nabi SAW sementara di dalam pasukan itu ada Zaid ibn Haritha kecuali ditunjuk jadi pemimpin. Dan setelah meninggal anaknya Usama ditunjuk jadi pemimpin. Dan akan kita jelaskan nanti bagaimana kedudukan pemimpin dalam Islam yang sangat luar biasa. Pilihan Nabi SAW tidak mungkin salah. Dan bagaimana Abu Bakar komitmen dengan itu sehingga pasukan Usama akan menang nanti setelah meninggalnya Nabi SAW. Yang jelas pada saat itu peperangan yang sangat dahsyat karena 3.000 saja orang melawan 200.000. Ya. Kalau 3.000 ini jadi sekitar 8 kali lipat dari pasukannya. 3.000 kalau kali 10, ini 80 kali lipat dari jumlah pasukan muslimin. Karena 3.000 orang, kalau kita kali 10 kali lipat saja itu baru 30.000. Ya. Kalau kali 100 kali lipat itu 300.000. Pasukan 200.000 pasukan musuh, berarti sekitar 80 kali lipat kurang lebih jumlah. Jadi kalau masjid ini misalnya, Masya Allah tertampung sekian puluh ribu orang. Kalau semua ini jemaah berkumpul dan dikali lipatkan menjadi 80 kali lipat, itu berapa besarnya? Itu sangat besar. 3.000 orang dikali ya 80 kali lipat itulah pasukan musuh. Dan sudah saya ceritakan panjang lebar bagaimana peperangan yang sangat dahsyat sampai akhirnya Zaid bin Harithah terbunuh mati syahid. Kemudian Ja'far datang menyusul lalu dibunuh juga radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian juga datanglah Abdullah bin Rawaha lalu terbunuh. Dan akhirnya diambil alihlah peperangan itu oleh Khalid bin Walid yang mengatur strategi. Kalau masih ingat saya bilang dibagi-bagi 50-50 pasukan kecil menarik pelapa kurma sehingga debu-debu bertebaran dan akhirnya pulanglah pasukan tersebut dalam kondisi ya membawa kemenangan sebenarnya ya. Tapi para wanita dan anak kecil di Madinah menunggu mereka di pintu gerbang lalu melempari mereka dengan batu sambil mengatakan orang yang lari dari medan perang gitu kan. Saking semangatnya para wanita dan para anak-anak kecil bunuh untuk jihad pada saat itu. Yang jelas pada saat itu teman-teman Usama ikut di umur yang masih sangat muda dan dia punya pengalaman. Dan nanti kita lihat di akhir hidup Nabi SAW, Nabi suruh kembali Usama menyerang lokasi yang sama dan memenangkan peperangan. Karena dia sudah melihat bagaimana ayahnya memimpin, dia kenal lokasi dan akhirnya Nabi SAW menyuruh dia memimpin pasukan. Juga dalam perang Hunain ya, yang masyhur setelah pembebasan kota Mekah terjadi perang Hunain ya. Perang Hunain adalah peperangan antara kaum muslimin dengan suku Hawazim. Ya, suku yang sangat besar setelah Quraisy yang ada di wilayah Taif. Ya. Terkenal dengan lembah Hunain ini juga sudah pernah saya jelaskan peperangan-peperangan tersebut ya. Tapi saya sedikit ringkaskan. Ada riwayat Abdullah ya, Ibn Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tak kala kami berada di depan lembah Hunain, kami turun ya, menuju ke salah satu lembah dari lembah-lembah yang ada di Tihama. Tihama itu wilayah di situ. Kalau sekarang ini teman-teman lagi haji dan umrah, kalau tahu Ji'ranah ya, biasa orang mikot juga di sana sekitar 30 kiloan dari wilayah haram Mekah, keluar dari wilayah Mekah. Di situ dulu tempat penampungan harta ghanimah suku Hawazim dikalahkan Nabi SAW dan di situlah dulu terjadi lembah Hunain peperangan itu. Yang jelas riwayat ini menceritakan teman-teman kalau suku Hawazim itu jumlahnya sekitar 12.000 orang. Tapi mereka membawa anak-anak dan perempuan-perempuan mereka sampai jumlah mereka mencapai sekitar 30.000 orang.
Tujuannya pimpinan mereka pada saat itu membawa perempuan dan anak-anak agar kelihatan dari jauh pasukannya besar karena seluruh anak-anak dan perempuan ini disuruh naik unta-unta tapi di bagian belakang pasukan untuk menakut-nakuti muslimin. Dan juga supaya prajurit-prajurit Hawazim tidak mau meninggalkan kancah peperangan karena takut malu ya, khawatir malu karena meninggalkan istri sama anaknya. Ringkas cerita, mereka mengatur strategi, mereka turun di lembah Hunain. Lembah Hunain itu lembah yang sangat terjal. Jadi gunung yang tinggi, di atasnya jalan-jalan sekarang dibuat oleh kerajaan Saudi. Orang kalau turun terjal sekali. Nah pasukan muslimin turun. Nabi SAW menyuruh 1.000 orang dari suku Sulaim turun di lembah Hunain pada saat itu. Dipimpin oleh Khalid bin Walid. 1.000 orang pasukan, jadi 1.001 dengan Khalid bin Walid. Pimpinan mereka ada. Tapi Nabi SAW suruh turun. Turunlah pasukan itu. Saking terjalnya, sampai pasukan muslim yang dari atas yang nyusul turun tidak bisa lihat di mana pasukan yang sudah turun tadi sebelumnya. Jadi saking terjal dan pelan-pelan. Rupanya lembah Hunain sudah dikuasai oleh suku Hawazim. Mereka buat lubang-lubang di bawah, ya di sekitar lembah Hunain itu. Kemudian pada saat muslimin turun tiba di bawah, mereka keluar dari lubang-lubang padang pasir itu lalu mereka menyerang seketika. Maka kocar-kacirlah pasukan muslimin pada saat itu. Ya. Karena yang dari bawah tiba-tiba kena serang. Bahkan Khalid bin Walid pun radhiyallahu anhu pada saat itu terluka dari kepala sampai di kakinya dan pingsan. Dan itu ada sebuah keajaiban terjadi. Nabi SAW sempat mendoakan dan meludahi badan Khalid bin Walid dan mengusapkan di lukanya. Maka dia sembuh lalu menyuruh kembali memimpin peperangan pada saat itu. Yang jelas teman-teman sekalian pada saat itu pasukan muslimin jadi kocar-kacir. Yang sudah terlanjur terserang di bawah kembali naik ke atas. Yang dari atas sudah terlanjur turun. Jadi bertabrakan kuda-kuda sama unta. Bahkan mereka yang di atas mendengar mengatakan di bawah terjadi pembantaian, maka yang di atas pun kembali lari. Nabi SAW melihat kekacauan yang luar biasa, beliau teriak, "Hai muslimin, aku adalah Rasulullah, aku Muhammad bin Abdul Muttalib, aku utusan Allah dan tidak ada kebohongan dalam masalah itu." Tapi orang juga tidak dengar. Lalu Nabi SAW mengingatkan sampai akhirnya lewatlah Abbas. Waktu itu Nabi SAW sempat sendirian ya, melawan. Ada satu orang mu'allaf baru masuk Islam, saya sebutkan dalam kajian sirah, sekarang tidak terlintas namanya. Orang ini baru masuk Islam di Mekah dan dia memang sebenarnya masuk Islam karena ketakutan saja. Dia lihat kesempatan itu maka dia menyembunyikan pisau di belakang perutnya dengan tujuan ingin membunuh Nabi SAW. Kesempatan Nabi lagi sendirian menghadapi musuh sekitar 30.000 orang. Anggaplah 12.000 pasukan militernya, sisanya wanita dan anak-anak. Tapi pada saat itu orang ini mau membunuh Nabi SAW lalu Nabi datang menanyakan kepada dia, "Ada apa dengan kamu?" Dia bilang, "Tidak ya Rasulullah, saya ingin membela anda." Maka Nabi SAW mengatakan, "Mendekatlah." Begitu mendekat, Nabi SAW tepuk dadanya, lalu mengatakan kepadanya, "Semoga Allah memberimu hidayah." Maka kata dia, begitu Nabi SAW mengangkat tangannya dari dadaku, yang tadinya Nabi adalah orang yang paling aku benci, sekarang beliau adalah SAW orang yang paling aku cintai. Maka Allah pun membalik orang ini menjadi membela Nabi SAW. Setelah itu lewatlah Abbas, paman Nabi SAW. Abbas orang yang suaranya keras. Maka kata Nabi SAW, "Wahai Abbas, seruhlah orang-orang supaya kembali." Maka Abbas ini punya suara yang sangat keras, teriak. Mengatakan, "Wahai muslimin, ini adalah Muhammad bin Abdullah, tidak ada kebohongan, dia adalah utusan Allah, berkumpullah." Ada sahabat-sahabat, Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabat yang mulia terkumpul. Ya. Dan pada saat itu yang berkumpul di sebelah Nabi SAW termasuk diantaranya adalah Usama bin Zaid. Berkumpul pada saat itu karena tidak tahu dia di mana Nabi SAW. Ada yang tidak tahu, ada juga yang sengaja lari dari peperangan. Yang tidak tahu ini kurang lebih 100 orang sahabat tidak tahu di mana posisi Nabi. Begitu Abbas teriak mereka mendekat. Di antara 100 ini ya, dijamin bagi mereka setelah itu oleh Nabi SAW rezeki di surga. Karena mereka artinya masuk surga. Karena mereka bertahan dengan Nabi SAW. Berkumpullah 100 orang ini diantaranya Usama bin Zaid. Jadi pada saat itu pun akhirnya Allah SWT memberikan kemenangan dengan mengutus, ya, dalam beberapa buku dikatakan diutus pada saat itu malaikat-malaikat tapi mereka tidak ikut berperang. Tapi para sahabat menggambarkan, kami melihat langit menjadi gelap. Kemudian banyak sekali ya dari gelap-gelap itu yang terserang ke musuh sehingga mereka pun lari. Ya. Dan para orang-orang yang setelah itu masuk Islam yang tadinya pasukan Hawazim mengatakan, kami menyaksikan sendiri 100 orang muslim yang bersama Nabi SAW atau 99 yang bersama Nabi SAW itu tidak ada seorang pun yang bisa mendekatinya karena kekuatan mereka dalam menyerang musuh yang jumlahnya 12.000 ini. Ringkas cerita, mereka lari pada saat itu lalu seluruh pasukan mulai kembali bergabung. Setelah bergabung baru mereka mengejar terus sampai ke wilayah kota Taif dan akhirnya pasukan kafir banyak meninggalkan harta rampasan perang mereka.
lalu diambil oleh Nabi SAW dan lebih ringkas tentu, lebih panjang tentu teman-teman bisa ikuti ceramah kami di YouTube Sirah Nabawi tentang perang Hunain. Tapi pada saat itu di antara 100 orang yang kokoh tetap adalah Usama bin Zaid yang didapat jaminan surga tentunya. Dikatakan bahwasanya di dalam sebuah riwayat Imam Ahmad dalam Musnad dan ini juga dikatakan oleh Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid, Al-Bazzar juga meriwayatkannya, di antara orang-orang yang masih tegar bersama beliau dari kalangan Muhajirin adalah Abu Bakar dan Umar, sedangkan dari keluarga beliau adalah Ali bin Abi Thalib, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Sufyan bin Harith dan putranya, dan Al-Fadl bin Abbas, Rabi'ah bin Harith dan Usama bin Zaid, juga Aiman bin Ubaid yang akhirnya gugur pada hari itu. Maksudnya Aiman ini gugur, tapi Usama bin Zaid termasuk dari 100 orang yang bertahan bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Ada sebuah pelajaran penting yang telah diberikan oleh Nabi SAW kepada Usama, dan ini juga sebagai bentuk cinta. Dan saya sudah katakan tadi teman-teman, kalau kita cinta kepada seseorang, justru kita memperbaiki kesalahannya. Bukan kita biarkan dalam kesalahan. Makanya Nabi SAW mengatakan, unsur akhaka zaliman atau mazluma. Tolong saudaramu dalam keadaan dia berbuat zalim atau dia menzalimi. Ya, kata Nabi, kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau dia terzalimi masuk akal kami bantu. Paham? Bagaimana dengan orang yang berbuat zalim? Kata Nabi SAW, engkau luruskan kesalahannya. Gak boleh dibiarkan. Dilaporkan, ya, dihukum, supaya dia berhenti dari kesalahannya. Pernah terjadi kisah yang masyhur, ya, kalau antum masih ingat ini, berhubungan dengan pasukan yang diutus oleh Nabi SAW ke Ar-Rafiq, ke sebuah wilayah, di sebuah wilayah yang saya tidak temukan di sini disebutkan kisahnya atau wilayahnya di mana. Tapi seingat saya ini adalah pasukan yang dipimpin oleh Amr bin As. Yang masih ingat saya pernah ceritakan yang pernah terjadi perseteruan dengan Umar bin Khattab. Ya, waktu itu Umar juga jadi pasukan. Nah, salah satu instruksi Amr bin As tidak boleh nyalakan api ya pada saat itu. Kemudian akhirnya sampai menangnya pasukan. Salah satu instruksinya selain daripada apa yang sudah pernah kita sebutkan dalam perseteruan antara Amr dengan Umar di sini adalah tidak setiap sahabat, setiap pasukan harus bersama temannya, nggak boleh pisah, nggak boleh pisah. Nah, salah satu yang ikut dalam peperangan dan brigade ini itu adalah pasukan ini itu Usama bin Zaid, dia bersama dengan satu orang Ansar. Waktu pasukan Amr bin As berhasil menyergap tiba-tiba suku itu dan kalah, rupanya ada beberapa di antara mereka yang sempat melawan lalu dihukum oleh kaum muslimin, diserang, dibunuh. Ada satu orang, dia memukul umat Islam lalu dia lari. Dia memukul umat Islam lalu dia lari. Kebetulan Usama bin Zaid ada di depannya. Lalu dia berusaha mau menyerang Usama, Usama tangkis. Terjadilah duel antara Usama dengan orang ini. Begitu gencarnya orang itu menyerang sampai Usama kewalahan dalam menangkis. Walaupun Usama di atas kuda, orang itu berjalan. Tapi terus saja dia serang Usama sampai Usama menganggap ini orang bisa membunuh dia. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba Usama berhasil memukul bagian tangannya, pedangnya jatuh. Lalu kemudian Usama mengangkat pedang dengan cepat untuk menebas lehernya. Tapi tiba-tiba orang itu bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat. Usama mau tebas, bingung nih. Ini muslim atau kafir? Tadi nyerang saya, gitu kan? Ini saya bunuh atau enggak nih, gitu kan? Maka dia sempat balik ke temannya orang Ansar, pendampingnya, karena Amr bin As kasih instruksi enggak boleh berpisah. Karena ini gelap, menyerang subuh-subuh. Dan mereka punya semacam yel-yel yang disebutkan untuk supaya tahu ini muslim atau bukan gitu ya. Yang jelas ini orang Ansar kasih isyarat, jangan diganggu, nggak usah dibunuh. Tapi Usama bimbang. Ini dalam benaknya Usama pada saat ini orang ucapin karena takut lihat pedang. Tadi dia serang-serang saya nih. Maka sama Usama ditebas. Matilah orang itu. Maka orang Ansar itu mengatakan, wahai Usama, kenapa kau bunuh dia? Kata Usama, dia bilang la ilaha illallah karena takut lihat pedang saya. Jelas-jelas tadi dia serang saya, maka sekarang saya lakukan itu. Kata dia, dari mana kau tahu isi hatinya? Kata dia, baiklah, yang penting sekarang saya sudah lakukan itu, nanti kita laporkan. Dilaporkan kepada Amr bin As tidak tahu ambil keputusan, baru 3 bulan masuk Islam. Belum tahu hukumnya. Maka kata Amr bin As, kita biarkan, laporkan Nabi SAW saja nanti di Madinah. Pulanglah mereka ke Madinah.
Dalam kisah disebutkan begini, nanti saya lanjutkan kisahnya ya. Usama berkata, Rasulullah SAW mengutus kami menuju Al-Hirqah, perkampungan Bani Juhainah. Lalu kami menyerang musuh secara mendadak di pagi hari. Kami berhasil mengalahkan mereka, lalu aku dan seorang laki-laki dari Ansar mengejar seorang laki-laki dari mereka yang melarikan diri. Tak kala kami telah menangkapnya, ia mengucapkan La ilaha illallah. Laki-laki Ansar itu menahan diri, sedangkan aku tetap menghujam laki-laki tersebut dengan tombakku hingga ia mati. Tak kala kami tiba di Madinah, hal itu sampai ke telinga Nabi SAW. Maka beliau berkata kepadaku, apakah engkau telah membunuhnya setelah ia mengucapkan la ilaha illallah? Dalam riwayat lain dikatakan, aku pun dipanggil oleh Nabi SAW lalu menghadap, wahai Usama, telah sampai berita kepadaku kau telah membunuh seseorang yang syahadat. Kata dia, ya Rasulullah, sesungguhnya ia mengucapkannya itu untuk melindungi diri. Dalam riwayat lain, ia mengucapkannya karena takut melihat pedangku ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau telah membunuhnya sedangkan dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Lalu kemudian Usama menundukkan kepalanya. Nabi SAW ulangi, engkau telah membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Terus saja Nabi SAW mengulangi sampai kata Usama, beliau terus mengulang-ulangi pertanyaan tersebut kepadaku hingga aku sempat berandai-andai jika saja aku belum masuk Islam hari itu. Maksudnya aku masih dalam keadaan kafir dan aku akan syahadat setelah itu. Karena besarnya kesalahan yang telah dilakukan oleh Usama ini. Dalam riwayat lain Usama pun berkata, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Beliau masih saja mengulang-ulangi pertanyaan itu kepadaku hingga sampai aku sungguh-sungguh ingin agar keislamanku yang telah lalu itu tidak ada dan aku baru masuk Islam hari ini. Serta belum membunuh laki-laki itu. Aku berkata, berilah aku kesempatan wahai Rasulullah. Aku berjanji kepada Allah untuk tidak lagi membunuh siapa saja yang telah mengucapkan la ilaha illallah selamanya. Maka beliau berkata dan beliau pun membenarkan itu. Nabi SAW mengatakan, katakan hai Usama, sepeninggalku. Maka aku pun mengatakan, iya, sepeninggal anda. Dan ini diriwayatkan oleh At-Tabari atau disebutkan dalam At-Tabari dalam kitab Tarikh At-Tabari dan asalnya ini ada dalam Sahih Bukhari. Ternyata ini menjadi pelajaran besar bagi Usama dan dia mendapatkan manfaat yang sangat besar. Dan dia masih hidup pada saat terjadi perseteruan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu ajma'in. Pada saat itu Usama salah satu sahabat Nabi masih hidup yang mengasingkan diri dari fitnah tersebut. Tidak ikut kelompok ini, tidak ikut kelompok itu. Dan dia mengatakan, aku tidak akan pernah memerangi seorang pun yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini teman-teman pelajaran penting bagaimana bentuk cinta seseorang kepada orang lain adalah meluruskan kesalahannya. Dan bagaimana Usama yang masih muda diajarkan oleh Nabi SAW untuk poin penting. Setelah dalam pendidikan di sini perlu mengulang-ulangi poin itu. Makanya teman-teman hadir di pengajian terulang-ulang walaupun bahasan yang sama. Dengar khutbah Jumat mungkin terulang-ulang. Memang pengulangan itu perlu. Ya, pengulangan itu betul. Makanya kita setiap mau makan baca bismillah. Setiap habis makan baca alhamdulillah. Kita tidak baca sekali seumur hidup. Karena butuh pengulangan. Manusia memang begitu keadaannya. Sama dan kita harus makan terus. Pada saat lapar kita minum, kita tidur. Setiap hari selama hidup di dunia ini. Maka pengulangan itu sangat penting. Di sini Nabi SAW mendidik Usama dan didikan yang sangat penting. Sambil mengatakan, apakah kau dalam riwayatnya dikatakan, apakah kau telah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Di mana kamu nanti hari kiamat hai Usama dengan kalimat la ilaha illallah itu? Artinya bagaimana kau hadapi nanti depan Allah? Kalau Allah bilang kenapa kau bunuh? Sekarang kalau saya tanya kau gini saja kau nggak bisa jawab. Bagaimana nanti kalau Allah yang tanya kau pada hari kiamat? Itu lebih berat lagi. Kau nggak akan bisa jawab, gitu kan? Maka Usama mengatakan, berilah aku kesempatan Rasulullah, maksudnya berdoa kepada Allah agar aku dimaafkan. Maka Rasulullah SAW pun mendoakan dan beristighfar untuk Usama. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat besar. Sampai-sampai beliau tidak pernah lagi mau berhadapan dengan Muslim. Makanya pernah saya bilang teman-teman penting sekali. Selama dia syahadat, dia Muslim, jangan berantem sama dia. Ya, kecuali kita diserang ya sudah. Ya. Tapi kalau enggak, dia mau ajak ribut, dia mau ajak bertengkar, tinggalin dia bertengkar sama tembok. Ya. Juga salah satu hal yang menjadi ciri khas Usama, dikenal sekali dia sangat bakti kepada kedua orang tuanya, ibu dan ayahnya. Tapi saya coba mencari-cari riwayat-riwayat secara khusus ya, yang menyebutkan tentang baktinya dia kepada kedua orang tuanya, ini tidak ditemukan banyak. Tetapi ada beberapa yang menyebutkan secara global, seperti kemana saja Zaid pergi selalu Usama berada di sebelahnya. Dan Zaid selalu berkhidmat dengan Nabi SAW, Usama pun ikut begitu. Apa yang ayahnya lakukan, dia lakukan sebagai bentuk bakti pada ayahnya.
mengangkat barang dia bantu ayahnya, mencuci sebuah benda Nabi SAW dia membantu dan seterusnya sampai ikut perang pun dia ikut. Ini bentuk bakti pada ayahnya. Dan bentuk bakti pada ibunya ditemukan ada sebuah riwayat dan riwayat ini disebutkan dalam buku kita juga ada. Diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, salah satu ulama tabi'in, ia berkata, harga sebuah pohon kurma pada masa Uthman bin Affan mencapai 1000 dirham. Jadi harganya cukup mahal. Usama menuju salah satu pohon kurma lalu menebangnya. Ya, kemudian mengambil jimar atau ujung batangnya. Jadi bagian atas sekali pojok daripada pohon kurma itu di mana di situ adalah keluar mayang-mayang kurma, gitu kan? Dan biasanya bagian pojok paling atas itu ada serbuk. Serbuk itu biasanya digunakan untuk pengobatan. Ya, sekarang juga di Saudi banyak dijual itu serbuk kurma tapi serbuk dari pucuknya. Nah biasanya orang Arab mengerok itu diambil lalu diseduh dengan air panas, diseduh dengan madu dan seterusnya selain buah kurmanya sendiri. Pernah Usama bin Zaid ini dia sebagai bentuk bakti pada ibunya Ummu Aiman pernah bilang, hai Usama, saya pengen makan kurma dan mengambil langsung itunya, serbuknya itu. Tanpa bermaksud Ummu Aiman suruh Usama tebang pohon. Artinya Ummu Aiman pengen satu waktu mungkin dia bisa naik ke pohon itu dengan harapan dia bisa mengerok sendiri, memetik sendiri buahnya. Maka begitu Usama dengar sebagai bentuk bakti pada ibunya, dia pun langsung menuju ke salah satu pohon kurma yang dia miliki, lalu dia menebang pohon itu, ditebang, dipotong menjadi potongan dua, bagian atasnya dipikul oleh dia dengan buah-buahannya, mayangnya dan serbuk bagian atasnya. Lalu dibawa ke ibunya dan diberikan kepada ibunya untuk dimakan. Maka orang-orang di sekitarnya bertanya kepadanya, apa yang mendorongmu melakukan hal tersebut padahal engkau tahu satu pohon kurma harganya 1000 dirham, mahal sekali. Maka ia pun menjawab, sesungguhnya ibuku pernah meminta itu kepadaku dan tidaklah ia meminta kepadaku sesuatu yang mampu aku lakukan, melainkan aku akan berikan kepadanya. Jadi ibunya sebenarnya cuma bahasakan itu saja. Cuma pengen dia sebagai perempuan mungkin tidak bisa naik pohon, tapi dia berharap seperti laki-laki satu waktu bisa metik langsung buah kurma dari tangkainya, bisa ngerok langsung ya serbuk itu. Tapi subhanallah Usama memenuhi kebutuhan ibunya tanpa harus naik ke pohon dengan cara menebang, mengorbankan pohon kurma yang mahal untuk ibunya. Juga teman-teman sekalian, ya, Usama di akhir hidup beliau sempat dipilih oleh Nabi SAW menjadi pemimpin perang. Dan ini yang saya katakan tadi, sudah berulang kali kita sempat mengulangi 2 kali tadi sebelumnya, tapi kita akan lengkapkan pada waktu sekarang ini. Jadi Usama ini di usia yang sangat muda, umurnya khilaf di antara ahli sejarah antara 17 sampai 20 tahun. Di akhir hidup Nabi SAW. Setelah perang Hunain, Nabi SAW balik ke Madinah, kemudian ada Haji Wada, ya, kemudian setelah itu ada perang Tabuk. Setelah perang Tabuk, tepatnya di awal tahun 11 Hijriah, ya, Nabi SAW meninggal di Rabiul Awal. Lalu Nabi SAW mengutus pasukan Usama ini, disuruh bentuk pasukan untuk kembali menyerang lokasi yang ayahnya terbunuh, mati syahid di negeri Syam, untuk menyerang Romawi dan suku Ghassan pada saat itu. Maka Nabi SAW menunjuk Usama bin Zaid menjadi pemimpin, sementara di dalam pasukan terdapat orang-orang yang sangat luar biasa, senior dari kalangan sahabat, baik umur, baik pengalaman pedang, baik dari sisi ibadah. Tapi Nabi SAW menunjuk Usama. Dikatakan dalam sebuah riwayat, yang ini riwayat disebutkan Imam Bukhari, Muslim dan Tirmidzi juga, dalam usia yang sangat belia, Usama ya belum melewati 20 tahun, Rasulullah SAW telah mengangkat Usama sebagai panglima atas pasukan atau sebuah pasukan, di mana di antara para personil dan prajurit terdapat Abu Bakar dan Umar. Karena itu merebaklah desas-desus di tengah-tengah sekumpulan orang dari kaum muslimin yang merasa tugas ini terlalu besar baginya. Umur 17 tahun, ya, ini masih sangat muda. Terlalu berlebihan dan dianggap terlalu berlebihan untuk ukuran seorang pemuda belia memimpin pasukan yang sangat besar. Di dalamnya terdapat sahabat-sahabat senior dari kalangan Ansar dan pembesar Muhajirin. Maka Nabi SAW waktu dengar itu mengatakan, in tata'anu fi imaratihi faqad ta'antum fi imarati abihi min qablihi wa aimullahi laqad kana khaliqan lil imara wa in kana min ahabbin nasi ilayya wa inna hadha la min ahabbin nasi ilayya ba'dahu. Jika kalian telah mencela kepemimpinannya, menganggap dia tidak mampu nih, kayaknya nggak mungkin pimpin pasukan, masih di bawah 20 tahun.
Sungguh sebelum ini kalian pun telah mencela kepemimpinan ayahnya. Demi Allah, ia sungguh layak menjadi pemimpin dan sungguh Zaid bin Harith adalah orang yang paling aku cintai dan Usama ini adalah orang yang aku paling cintai setelah meninggalnya Zaid. Rasulullah SAW mengutus Usama, kisahnya saya bacakan, untuk memimpin pasukan kaum muslimin ke tempat di mana ayahnya dan sejumlah sahabat lainnya gugur yaitu Mu'tah. Beliau juga memerintahkan agar menyerang Ubna di Suria atau di Syria, di daerah pinggiran Balqa. Ada yang menyebutkan ke Abil al-Zaid. Di arah yang sama, beliau juga telah menyerahkan panji kepadanya di akhir hari di bulan Safar tahun 11 Hijriah. Namun Rasulullah SAW keburu sakit di mana beliau kemudian dipanggil ke hadirat Allah. Sehingga terlambatlah keberangkatan pasukan itu hingga awal Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Dan Usama pun berangkat dengan pasukannya berjumlah 3.000 personil. Mereka mempercepat gerak menuju ke Zi al-Marwah dan Wadi al-Qura di arah Ubna dan Abil az-Zaid. Yang merupakan daerah-daerah pinggiran Mu'tah yang tadinya diserang oleh ayahnya. Hingga bila mana ia berada di tengah wilayah kabilah Quda'a, mereka berhenti sejenak. Lalu ia mengirim pasukan berkudanya agar membangkitkan semangat orang-orang Quda'a yang masih tegar dalam Islam mereka dan membantu mereka melawan orang-orang yang murtad. Sementara itu orang-orang yang murtad tersebut melarikan diri ke tempat yang jauh ke Dumatil Jandal. Jadi di akhir hidup Nabi SAW waktu beliau sudah sakit, itu banyak sekali suku Arab yang sudah mulai murtad. Yang pura-pura masuk Islam waktu di zaman Nabi SAW, mereka murtad meninggalkan agama ini. Maka Nabi SAW mengutus pasukan Usama ini awalnya untuk meluruskan pemahaman-pemahaman mereka sekaligus mengekspansi Islam ke wilayah yang tadinya ayahnya belum sempat menaklukkannya. Ya, di perang Mu'tah sebelumnya. Lalu mereka berkumpul di sana, para orang-orang yang murtadin ini, di bawah pimpinan Wadi al-Kalbi. Mengingat Dumatul Jandal bukan target utama Usama, tidak pula berada di jalan yang akan dilalui, maka ia pun membiarkannya. Jadi orang-orang yang murtad tadi diserang, tapi mereka lari ke satu wilayah, maka Usama pun membiarkannya. Karena target utama selain orang-orang murtad ini didatangi oleh Nabi, di peringkat Nabi SAW, mereka dia harus target utamanya mengejar Romawi ini. Maka begitu kembali ke kuda-kudanya, ia langsung membawa pergi pasukannya ke Hamqatain. Lalu menyerang mereka. Di tempat inilah Bani Ad-Dubaid dari Juzam dan Bani Kailabil dari Lakhm hidup. Ia berhasil mengalahkan orang-orang di sana hingga ke Abil dalam sebuah serangan dahsyat yang sangat cepat. Di sana ia menawan lawan dan membakar rumah-rumah, juga kebun-kebun atau ladang-ladang mereka hingga menimbulkan kepulan asap. Lalu pasukan kuda berkeliling ke daerah atau daerah-daerah pinggiran perkampungan mereka. Hari itu ia menghabiskan waktu untuk mengemasi harta-harta rampasan didapatkan. Selanjutnya ia tinggal di tempat ini namun kembali pulang pada petang hari. Hingga tiba di Wadi Al-Qura dalam menempuh perjalanan sekitar 9 malam. Kemudian kembali ke Madinah dalam keadaan selamat dan mendapatkan harta rampasan perang. Usama meninggalkan Madinah kurang lebih 35 sampai 40 hari. Dan ia pulang membawa pasukan dengan tidak ada satupun yang jadi korban. Maka semua sahabat memuji pasukan tersebut sambil mengatakan, kami tidak pernah melihat ada pasukan yang lebih selamat daripada pasukan Usama. Jadi Usama radhiyallahu anhu punya strategi, tempat-tempat yang tadinya akan diserang, yang sudah diserang oleh ayahnya dulu, sebelumnya langsung ke to the point, dia masuk ke sebuah Wadil Qura namanya. Dibuat basis camp di situ, lalu dari situlah dikirim pasukan-pasukan dia. Dari 3.000 ini dibagi-bagi. Dan ternyata dengan cara seperti ini, dia berhasil melakukan wilayah-wilayah tersebut. Maka Herakl pada saat mendengar itu mengatakan, ini ya, ketika sampai berita tentang apa yang dibuat Usama terhadap para kaki tangannya dari kalangan bangsa belesteran Arab yang tinggal di pinggiran wilayah dinastinya, Heraklus berada di Hims, ya, salah satu kota di Syria, memanggil para jenderalnya seraya mengatakan, inilah yang telah aku peringatkan kepada kalian. Namun kalian enggan menerimanya dariku. Bangsa Arab telah datang dari jarak perjalanan sebulan, lalu menyerang kalian, kemudian saat itu juga pergi tanpa terluka sedikit pun. Jadi Heraklus pernah menawarkan, waktu awal risalah Nabi sampai ke dia, utusan Nabi datang, maka dia langsung masuk Islam, dia syahadat. Karena sebelumnya Heraklus ini pernah bicara sama Abu Sufyan. Ya. Dia mimpi kerajaannya hancur. Kemudian dia mimpi, dalam mimpinya itu Heraklus ini mimpi yang mengalahkan kerajaannya adalah orang yang bersunat di khitan. Begitu dalam mimpinya. Maka dia bangun, dia suruh prajuritnya cari siapa yang berkhitan.
Maka dia temukan prajurit-prajurit yang kasih informasi kalau yang berkhitan itu adalah orang-orang Yahudi. Adalah orang-orang Yahudi. Maka Heraklius pun mengatakan kalau gitu tangkap orang-orang Yahudi. Ya. Mau dihukum mati karena mereka akan menaklukkan kerajaanku. Pada saat pasukannya lagi nangkap-nangkapin Yahudi, ada satu orang Arab tertangkap. Maka diperiksa, ternyata dia khitan juga. Gitu. Lalu dilapor kepada Heraklius, ini ada juga ini, orang Arab juga khitan. Bukan cuma orang Yahudi. Gitu kan. Maka kata Heraklius kalau gitu tanya orang-orang Arab ini dari Jazirah Arab, kalau ada yang lewat ke negeri Syam ini, tahan mereka. Kebetulan kafilah dagangnya Abu Sufyan lagi jalan. Lewat, ditahanlah Abu Sufyan dengan prajurit atau orang-orangnya. Lalu kemudian Heraklius suruh penterjemahnya bilang, katakan saya akan tanya hal yang penting, jawab jujur. Kalau dia bohong, maka saya akan membunuhnya. Gitu kan? Lalu seluruh orang-orang Quraisy yang tangan-tangan kanannya Abu Sufyan disuruh tinggal di belakangnya. Lalu ditanyalah pertanyaan yang masyhur, ya. Telah datang kepada kalian seseorang rasul, betul atau tidak? Betul. Siapa dia? Bagaimana kedudukannya? Oh, dia orang mulia di sisi kami, punya nasab yang baik. Abu Sufyan jawab jujur. Kata Abu Sufyan, semua pertanyaannya aku jawab dengan jujur. Dan aku berusaha mencari celah kesalahan, tidak temukan, gitu kan. Karena Abu Sufyan itu masih dalam keadaan kafir. Terus saja ditanya sampai akhirnya ditanyakan, ya, apakah ada kakek-kakeknya itu yang mengaku juga sebagai nabi, sebagai raja? Tidak pernah. Apakah dia pernah bohong? Enggak pernah. Bagaimana yang pengikutnya siapa? Orang-orang susah. Ya. Kemudian apa yang terjadi sekarang? Dia sudah keluar dari kota kami, dari Mekah, sekarang di Madinah. Apa yang terjadi? Terjadi peperangan antara kami sama mereka, sama dia. Apa yang terjadi setelah itu? Kata Heraklius, kata Abu Sufyan, dia menang sekali, kami menang sekali. Maksudnya kalah Nabi SAW dan menang muslimin di perang Badar, di perang Uhud kami menang. Maka terus saja ditanya, lalu ditanya apa yang didakwakan? Kami disuruh menyembah Allah, tidak boleh menyekutukannya, tidak boleh sembah berhala, silaturahim, tidak boleh makan bangkai, tidak boleh berzina, tidak boleh mabuk. Gini-gini disebutkan semua ajarannya. Ringkas dari pertemuan yang panjang itu, maka Heraklius mengatakan, sampaikan kepada orang ini baik-baik. Kalau betul apa yang dia ucapkan, maka pasti orang itu akan menguasai apa yang ada di bawah dua kakiku ini. Artinya kerajaan akan dikuasai oleh dia. Ya. Maka Abu Sufyan pun bilang, saya kaget pada saat itu, dan itu pertama sekali tersentuh Islam dalam hatinya. Kenapa kok sampai Heraklius pun ya seperti itu keadaannya? Artinya sampai kagum dengan Nabi SAW. Ya. Lalu kata Heraklius, sampaikan ke orang ini, tunjuk Abu Sufyan. Kalau saya ada di sebelahnya orang itu, saya akan cuci kakinya dan saya akan ya memuliakan air hasil cucian kakinya itu. Ya. Karena dia seorang Nabi. Maka Abu Sufyan pun keluar. Begitu Abu Sufyan keluar, utusan Nabi SAW datang, bawa surat kepada Heraklius, Raja Romawi, Kaisar Romawi yang terhormat dari Muhammad Rasulullah SAW, utusan Allah. Saya mengajak kamu masuk Islam dan kalau kau masuk Islam kau akan dapat double pahala, ya banyak pahala yang kau dapatkan. Dan seluruh petani-petanimu juga akan kau dapat pahala. Maksudnya masyarakatmu, karena mayoritas penduduk Romawi itu petani. Dan kalau kau tidak mau maka kau akan menanggung dosa-dosa mereka. Maka Heraklius langsung ambil surat itu dengan gemetaran. Dia juga seorang pendeta, dia kumpulin semua pastor-pasturnya, pendeta-pendeta, lalu dia katakan, tutup ruangan. Dia mengatakan, kalian sudah tahu dalam Injil ada nabi terakhir akan keluar. Dan disebutkan ciri-cirinya, namanya dari Jazirah Arab. Sekarang ada orang yang mengutus surat ini orangnya. Dan kalian lihat sendiri bagaimana salah satu dari orang Mekah, Abu Sufyan, saya tanyakan dan jawabannya sudah kalian dengar semua. Maka saya mengajak kalian untuk mengimani. Ini kesempatan. Mereka bilang kami tidak mau beriman. Kalau dia dari turunan Arab, kami berharap dari turunan Bani Israel. Gitu kan? Maka Heraklius mengatakan kalau begitu harusnya kalian memberikan kesempatan dakwanya sampai. Kalau memang tidak mau, mereka juga tidak mau. Maka Heraklius pun akhirnya bersembunyi, ya, membiarkan para pastor keluar, lalu membisikkan sahabat yang diutus oleh Nabi SAW, bilang, bagaimana caranya masuk Islam? Kata sahabat itu, engkau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka Heraklius syahadat waktu itu. Dia sempat syahadat, kemudian setelah itu dia mengatakan, aku akan menyembunyikan ini, sampaikan kepada Nabi SAW, kalau aku sudah masuk Islam dan aku bersama beliau. Waktu utusan Nabi SAW pulang ke Madinah menyampaikan itu, kata Nabi SAW, dia telah bohong. Dia sebenarnya sudah meninggalkan Islam setelah syahadat karena takut jabatannya hilang. Maka dia pun memasukkan kertas itu, ya, kertas apa namanya, utusan Nabi SAW, kemudian taruh dadanya, lalu kemudian dia mengatakan ya kepada orang-orang di sekitarnya, apa yang kalian yakini? Mereka mengatakan Isa tetap anak Tuhan. Kami enggak mau mengatakan seperti dikatakan oleh orang itu. Kata Heraklius, saya cuma mau menguji iman kalian. Kalau kalian betul tetap pertahankan ajaran Isa, bagus. Kalau tidak, maka
Tentu saja saya ragu dengan kalian. Maka akhirnya dia tetap dengan agamanya dan terjadilah perang Mu'tah dipimpin oleh Zaid bin Haritha karena Nabi SAW tahu pengkhianatan Herakal ini dan terjadi juga penyerangan yang kedua dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhum. Dan ada pelajaran penting teman-teman sekalian di sini. Pada saat itu, pada saat pasukan ini diutus, sempat simpang siur karena Nabi SAW meninggal dan pasukan masih belum jauh dari Madinah. Sempat ada beberapa sahabat yang melobi Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau pasukan Usama kita tunda jalan? Anda sakit keras. Kata Nabi SAW, biarkan pasukan Usama pergi. Lalu kemudian beliau pingsan. Akhirnya para sahabat bingung ambil keputusan jalan atau tidak ini. Waktu Nabi SAW meninggal, para sahabat masuk ke Madinah kembali dari pasukan, kemudian mereka menunggu konfirmasi. Dipilihlah Abu Bakar menjadi khalifah. Waktu dipilih Abu Bakar jadi khalifah, sebagian sahabat dari Ansar melobi pada saat itu Abu Bakar ya melalui Umar bin Khattab, ini kita harus ganti Usama. Karena Usama sangat muda. Sekarang Nabi SAW meninggal, keadaan Madinah lagi kacau balau. Ini bagaimana nih sekarang? Lebih baik kita suruh ganti saja. Jangan Usama menjadi pemimpin. Cari sahabat yang senior, yang lebih mahir dan segala macam. Maka Umar pun mengatakan, baiklah saya akan bicara sama Abu Bakar. Abu Bakar khalifah, baru diterima. Maka berkatalah Umar, wahai Abu Bakar, Amir Mukminin, dipanggillah pemimpin orang beriman. Engkau tahu bahwasanya Usama masih muda dan Rasulullah SAW mengutus, tapi Rasulullah SAW sekarang meninggal. Kita nggak tahu nih, mungkin beliau bisa mengubah pendapatnya, mungkin mengganti Usama kalau beliau masih hidup. Maka saya berharap dan mengatasnamakan saudara-saudara kita dari Ansar untuk mengganti Usama. Maka kata Umar bin Khattab, terlihat raut wajah Abu Bakar yang berubah dengan sangat luar biasa, marah. Ya, padahal Abu Bakar waktu itu sangat santun dan baik dan sayang sekali sama Umar. Maka terubah raut wajah lalu mengatakan, wahai Ibnu Khattab, apa kau berani mengubah pimpinan yang telah ditunjuk oleh Nabi SAW? Demi Allah, kalaupun seandainya aku utus pasukan Usama dan Madinah cuma tinggal aku sendiri saja, dan untuk membela Madinah ini aku tetap akan mempertahankan walaupun sendiri. Suruh Usama jalan. Maka Umar pun akhirnya merasa salah, lalu keluar lalu memarahi orang-orang Ansar sambil mengatakan, sungguh kalian telah membuat Khalifah Rasulullah SAW marah kepadaku gara-gara saran kalian. Gitu kan? Gitu. Maka akhirnya disuruhlah pasukan Usama jalan. Dan uniknya waktu itu, dalam kisah ini disebutkan Abu Bakar pun datang sendiri, jalan kaki, menuju ke pasukan itu, tidak mau pakai unta. Dan Usama waktu itu lagi di atas untanya bersama dengan pasukan-pasukannya gitu kan, lagi menunggu 3.000 orang ini. Abu Bakar tadi adalah salah satu pasukan itu, tapi karena dipilih jadi khalifah maka beliau keluar dari pasukan itu. Umar masih dalam pasukan. Maka Abu Bakar pun datang lalu jalan, lalu menyuruh pasukan berjalan sampai ke titik tentu Abu Bakar ingin lepas gitu. Maka Usama pada saat itu mengatakan, wahai Amir Mukminin, demi Allah naiklah ke atas unta, biarkan saya yang jalan. Kata Abu Bakar, tidak. Kakiku berdebu dalam kondisi menjalankan apa yang Rasulullah SAW perintahkan dan mengantarmu lebih baik. Maka akhirnya pasukan mulai sadar dan faham bagaimana keputusan Abu Bakar ini sangat tepat. Karena ini bukan hanya sekedar keputusan memimpin pasukan, tapi perintah siapa? Rasulullah SAW. Ini tidak boleh diabaikan walaupun beliau sudah meninggal. Instruksinya begitu, jalankan begitu. Gak mungkin salah, ini pasti wahyu. Maka Abu Bakar pun mengatakan, dan ini juga poin penting teman-teman, kepada Usama, wahai Usama, aku ingin pamit padamu untuk mengizinkan agar engkau mengizinkan Umar tinggal bersamaku di Madinah. Padahal Usama waktu itu di atas untanya, Abu Bakar lagi jalan, dan Abu Bakar waktu itu khalifah dan jauh lebih tua. Karena Usama tetap disuruh oleh Abu Bakar di atas kudanya, dia patuh pada pemimpinnya. Tapi di sini Abu Bakar meminta izin kepada wewenang yang dimiliki oleh oleh Usama. Dikatakan, wahai Usama, aku ingin pamit padamu satu hal. Kata Usama, sebutlah Amir Mukminin. Aku ingin engkau mengizinkan Umar agar tidak ikut dalam pasukanmu ini karena aku ingin dia mendampingiku di Madinah. Maka Usama pun mengizinkan, maka Umar pun akhirnya tinggal bersama Abu Bakar di Madinah. Lihat bagaimana ya luar biasanya Islam mengatur kepemimpinan itu. Dan akhirnya pasukan tersebut jalan dan akhirnya seperti yang saya katakan tadi, pasukan itu juga diikuti oleh Abdullah bin Umar dan berhasil kembali tanpa ada satupun jadi korban. Dan Abu Bakar akhirnya mengatakan, lihatlah bagaimana aplikasi atau lihatlah bagaimana, bukan perkataan Abu Bakar, maka lihatlah bagaimana aplikasi daripada perintah Nabi SAW mendatangkan kemenangan sebagaimana sudah dijanjikan oleh Allah melalui lisan Nabinya Muhammad SAW. Ya. Pada saat pasukan datang,
maka ghanimah dibagi-bagi pada saat itu. Ya, dibagi-bagi pada saat itu. Dan pada saat dibagi pun, ya, maka Abu Bakar melebihkan Usama sebagai pemimpin. Dan di zaman Umar bin Khattab jadi khalifah, tetap saja Usama bin Zaid dijadikan pemimpin dalam pasukan-pasukan perang. Dan di pasukan perang seringkali disuruh ikut Abdullah bin Umar untuk belajar dari Usama strategi-strategi perang. Dan pernah satu kali pasukan balik, kemudian ghanimah lagi dibagi-bagi oleh Umar, lalu diberilah Usama lebih banyak daripada Abdullah. Maka orang-orang datang berkata kepada Abdullah bin Umar, wahai Abdullah, kayaknya si Usama ini tidak lebih tua dari kamu. Artinya umurmu sama sebaya. Dan engkau dikenal, Abdullah bin Umar ulamanya sahabat, dikenal banyak merawi hadis yang Usama tidak rawi. Kenapa ayahmu melebihkannya dari dirimu? Bagaimana kami memahami ini? Maka Abdullah bin Umar datang mengatakan kepadanya, wahai Amir Mu'minin, ayahku, Anda telah melebihkan Usama dariku, sementara Usama tidak lebih umurnya dan juga tidak lebih keutamanya dalam Islam dari aku. Maka kenapa itu? Kata Umar, ya, karena ayahnya Zaid bin Haritha lebih dicintai oleh Rasulullah SAW daripada ayahmu. Dan anaknya Usama lebih dicintai oleh Rasulullah SAW dari dirimu. Makanya aku melebihkan dia dari dirimu sendiri. Dan ini juga menjadi sebuah pelajaran penting bagaimana Umar bin Khattab mengajarkan kepada anaknya tentang kedudukan orang yang telah diberikan oleh Nabi SAW. Dan setelah itu tentu ditutup dengan meninggalnya Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, tidak dalam keadaan mati syahid, karena disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain adalah meninggal dalam kondisi sakit biasa saja kemudian meninggal. Dan salah satu riwayat yang disebutkan dinukil oleh para ahli sejarah adalah perkataan yang disebutkan oleh Al-Makburi. Ia berkata, aku menyaksikan jenazah Usama dan dihadiri oleh Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar berkata kepada orang-orang yang memikulnya, segeralah kebumikan kekasih Rasulullah SAW sebelum matahari terbit. Ini menandakan dia mati di tengah malam lalu dikuburkan juga pada malam itu. Ini bagian daripada syarat kita teman-teman sekalian, bagaimana ya dalam Islam kalau ada jenazah sebagaimana sabda Nabi SAW, ikramul mayyit dafnuhu. Penghormatan terhadap jenazah adalah segera memakamkan.